Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in al-awliya wa syuhada wa syalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita ketemu lagi ya pada pembahasan kitab Fathul Mu'in. Kitabnya ini, kitab Fathul Mu'in disyarih kitab Ihyanut Thalibin. Sebelumnya kita bahas tentang sholat sunnah, di antara sholat sunnah wudu, sholat sunnah ihram, sholat sunnah tawaf. Kita akan membahas sekarang ini sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih itu sholat sunnah yang tidak sunahkan jamaah. Tadi kan ada sholat sunnah yang sunahkan jamaah. Jadi sholat sunnah Idaini, 2 hari raya, Idul Fitri atau Idul Adha, itu disunahkan untuk jamaah. Di antara yang tidak disunahkan untuk jamaah yaitu sholat sunnah tasbih. Kita akan bahas ini. Ini pembahasan terakhir dari sholat sunnah yang tidak disunahkan jamaah. Sebelum kita bahas di kitab Fathul Mu'in ini tentang sholat sunnah tasbih, kita tawasul terlebih dahulu ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Ahmad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'a ilaihi bi ihsanin ila yaumiddin. Al-'aliya wa syuhada wa syalihin sa'udan al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam al-aminin al-musannif al-mukhlisin wa khususan Syekh Abdul Qadir Jalani al-khusus masakhana wa sadina khususan Syekh Khalil Bangkalan Midru Karim Istahman Marusani Minus Masuki Mimam Mansur Mimam Mansur Mimam Mahrus Mimam Mansur Mimam Fabri Marus Lirgoyah Alabi Bana Manjuruni Bani Yadini Bani Sarajana Azadna Sakhana Kudumina khususan ila ruhi musannif kitab Fathul Mu'in wa musannif kitab Ihyanut Thalibin. Maghfirlana filan wa'fa'anu wa'fa'anu marhamna warhamhum wa manfa'na ilman nafi'a bisababa ilmin sya'ulillah wal-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja kita akan bahas tentang sholat sunnah tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu tasbih, dan sholat tasbih. Sholat sunnah tasbih itu diatofkan atfun ala sholatil awabin. Jadi yang sebelumnya kan kita bahas tentang sholat sunnah awabin. Sholat sunnah setelah melaksanakan sholat fardhu maghrib, itu sholat sunnah awabin. Ini di syarahnya di kitab Ihyanut Thalibin merupakan dijelaskan tentang kalau lafaz as-sholatu tasbih itu atfun ala sholatil awabin, diatofkan di sholat awabin, di lafaz sholatul awabin. Wa minhu sholatu tasbih, dan wa minhu itu aslinya itu wa minhu sholatu tasbih. Dan ikut setengah saking sholat sunnah tusanu jamaah, tidak disunatkan jamaah, yaitu sholat utawi sholatut tasbih, utawi sholat tasbih. Aslinya seperti itu. Jadi sholatut tasbih itu atau kepada sholat sunnah yang tidak disunahkan jamaah, yaitu sholat tasbih. Contohnya itu sholat tasbih. Wahya arba'u rakaatin, dan utawi sholat tasbih iku arba'u rakaatin, petang rakaat. Jadi sholat sunnah tasbih itu ada 4 rakaat. Bitaslimatin lawan sak salaman, au taslimataini atau kelawan orang salaman. Jadi
Sholat sunat tasbih itu bisa 1 salaman, yaitu langsung 6 rakaat, atau 2 salaman, yaitu 2 rakaat dan 2 rakaat bisa. Serah bisa langsung 4 rakaat atau bisa 2 rakaat 2 rakaat. Jadi tergantung pengerjaannya. Kalau mau langsung 4 rakaat boleh, atau 2 rakaat 2 rakaat juga boleh. Wa hadisuha utawi hadisnya sholat sunat tasbih iku hasanun, hadisnya itu hasan. Likas roti turukihi, krono akeh piro-piro riwayati hadis. Jadi banyak yang meriwayatkan tentang sholat sunat tasbih. Jadi hadisnya itu hadisnya hasan. Ini speakernya kurang panas ya, setting dulu. Ya. Jadi banyak hadis yang menjelaskan sholat sunat tasbih, makanya hadisnya itu hadis hasan. Di antara riwayat yang menjelaskan hadis itu banyak sekali. Jadi sholat sunat tasbih itu merupakan sholat sunnah yang dilakukan paling enggak lah kita lakukan seminggu sekali. Kalau nggak bisa 1 bulan sekali. Kalau nggak bisa 1 tahun sekali. Kalau nggak bisa ya seumur sekali saja. Jangan sampai kita tidak melakukannya. Meskipun itu cuma 1 kali dalam seumur, paling kita melakukan 1 kali gitu aja. Ini nanti akan dijelaskan setelahnya. Kafihalan iku dalam sholat kafihalan iku dalam sholat sunat tasbih iku sawabun ganjaran. La yatanaha kang orang bisa katok opo sawab. Jadi dalam sholat sunat tasbih itu ada pahala yang sangat besar sekali, yang tidak bisa yang tidak bisa dibatasi. Yang besarnya pahalanya nggak bisa dibatasi, hanya Allah yang tahu balasannya, ganjarannya atau pahalanya. Makanya kalau sholat sunat tasbih itu sangat penting sekali untuk dilakukan, karena pahalanya itu tidak terbatas, layanaha, tidak terbatas. Yang tahu itu hanya Allah, pahalanya yang besar seperti apa itu hanya Allah yang tahu. Maka dari itu kita sangat dianjurkan sekali untuk melaksanakan sholat sunat tasbih. Di antaranya yaitu karena pahala itu layanaha, tidak terbatas. Amin sama dan saking mengkono panggonan ya itu yang tadi hadisnya hasanun dikasuturi, hadisnya hasan dan pahalanya yang sangat banyak itu. Qala ba'dul muhaqqiqin, dawuh sapa ba'dul muhaqqiqin, sebagiannya pira-pira ulama muhaqqiqin. Ulama muhaqqiqin itu dikatakan ulama muhaqqiqin karena beliau-beliau itu ahli dalam menyatakan masalah beserta dalilnya. Jadi ada masalah, beliau tahu masalah itu beserta dalilnya. Itu dikatakan ulama muhaqqiqin. Jadi dalam kitab-kitab kalau dikatakan ba'dul muhaqqiqin, berarti ulama itu sudah ahli dalam menyatakan masalah beserta dalilnya. Dalilnya berupa hadis atau berupa Al-Quran. Jadi perlu dijelaskan kalau memang di kitab itu ada lafaz muhaqqiqin, berarti itu ahli, ulama yang ahli menyatakan masalah beserta dalilnya. Langsung lanjut, la yasma'u, ora bakal krungu bi'adimi fadlihi, kelawan agungnya keutamaannya sholat tasbih. Jadi yang ulama mengatakan, ulama muhaqqiqin mengatakan tidak akan bisa mendengar begitu besarnya keutamaan agungnya, begitu besarnya keutamaan dalam sholat tasbih. Lihat rukuha dan ninggal ing sholat sunat tasbih iku illa mutahawinun, angin wong kang gampangaken
bidini kelawan agama. Jadi ulama Mahdudi itu menyatakan tidak akan bisa, tidak ada yang bisa, tidak ada yang bisa mendengar atau tidak ada yang mendengar, tidak ada yang mendengar keagungannya dalam keutamaan sholat tasbih. Jadi saking besarnya pahalanya sholat sunat tasbih, maka tidak ada yang bisa, yang tidak ada yang tahu besarnya seperti apa, itu tidak ada yang tahu. Dan dikatakan juga orang yang meninggalkan sholat sunat tasbih dia tidak melakukan sekali dalam seumur hidup, minimal sekali dalam seumur hidup, itu merupakan orang yang mutahawinun bidin, orang yang menggampangkan atau orang yang mengentengkan dalam agama. Wa yaqulu lan dawu fi kulli rakaatin, dalam saben-saben rakaat minha saking sholat sunat tasbih khamsata wasabina. Jadi khamsata wasabina 75. Jadi diucapkan setiap rakaat itu 75. Nanti ada penjelasannya, ada detailnya. Lafaznya seperti ini. Ucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi mengucapkan 75 dengan lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini nanti dijelaskan perinciannya, diucapkan di mana saja. Ini yang pertama, khamsata asyara kalawan 15 badal kiroah, dalam sausi moco kiroah. Moco kiroah itu ya setelah baca surat Al-Fatihah dan surat Al-Quran. Biasanya kan kalau Fatihah baca, setelah Fatihah baca surat Al-Ikhlas, Wallahu ahad, Allahu somad. Setelah itu dibaca 15. Saya akan tulis ya, nanti jumlahnya jadi 75. Ini yang pertama pada surah. Nah, terus baca surat ini ada 15. Saya tulis angka aja ya biar nanti paham. Pada surat ini ada 15. Terus membaca lafaznya ini kan. Lafaznya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu dijelaskan lagi wa ashron dan 10 wa ashron fi kullin minar ruku'i, dan 10 dari setiap rukuk, wal itidali dan itidal, wa sujudaini dan 2 sujud, wal julus dan nunggu baina huma dalam antarane sujudaini pada dikri yang dalam sause dikir kang tumeka, al-waridi kang tumeka fiha yang dalam ruku, itidal, sujud dan julus. Jadi ini yang 10 dilakukan setelah ruku. Ini setelah ruku. Yang kedua pada ruku. Ini 10. Setelah itu pada itidal. Ini pada itidal juga 10. Setelah itu pada sujud. Sujud kan ada 2. Pada sujud ini saya tulis saya lengkapin aja. Pada sujud. Sujud awal. Sujud awal ini 10. Yang 5 pada sujud tsani.
Ini juga 10. Jadi 2 sujud kan? Sujud yang awal dan sujud sani. Yang selanjutnya ini pada julus duduk di antara 2 sujud. Badal jalsa. Badal jalsa fi sujud. Baina sujudaini. Baina sujudaini. Nah, ini setelahnya duduk, setelah duduk antara 2 sujud. Ini 10. Terus di sini juga wajasa istirahat yang dalam sause lungguh istirahat. Dan yang terakhir ini setelahnya badal jalsa istirahat. Jalsa al-istirahat. Istirahat. Dan setelah sujud istirahat. Jadi kalau dihitung, ini ya, hitung 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75. Totalnya kan 75. Jadi total ini semua ini 75. Jadi 75 ini setiap rokaat. Jadi nanti kalau rokaat lagi berdiri lagi sama. Pertama ketika setelah membaca Al-Fatihah dan surat ya keluahan atau surat yang lainnya, surat An-Nas, surat Ar-Nas dan surat yang lainnya itu membaca 15 Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Habis itu ruku. Setelah ruku kan baca Subhanarabbil azimi, Subhanarabbil azimi wa bihamdi, Subhanarabbil azimi wa bihamdi, Subhanarabbil azimi wa bihamdi. Itu kan membaca 10. Membaca 10 Subhanarabbil a'la Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca 10. Jadi kan setelah surat baca 15, ini setelah rukuk baca 10, dan setelah itu itidal, kan Rabbana lakal hamdu wa samawati wa milul ardi wa milul ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi 10 itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar wala haula wala subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Jadi membaca 10 setelah itidal dan 10 setelah sujud awal kan, sujud awal yaitu setelah sujud baru jalsa istirahat, jalsa julus bainal sujudaini. Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara sujud baca Rabbi firli warhamni waliburni itu kan. Membaca 10 subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Habis itu kan sujud lagi, membaca 10 lagi. Setelah subhanarabbil a'la bihamdi 3 kali kan, subhanarabbil a'la bihamdi, subhanarabbil a'la bihamdi, subhanarabbil a'la bihamdi, baru membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Nah, terakhir itu setelah istirahat. Duduk istirahat itu ketika kan mau berdiri ya, setelah sujud yang kedua itu kan mau berdiri. Ketika mau berdiri itu kan ada duduk dulu, duduk sebentar sebelum berdiri itu baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha akbar. Itu namanya jalsa istirahat. Jadi jalsa istirahat itu setelah sujud nggak langsung berdiri tapi duduk sebentar. Duduk sebentar itu dimanfaatkan untuk membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini sebanyak 10 kali. Ini tadi totalnya ini kan 75. Ini dilakukan setiap rokaat. Jadi kalau 4 rokaat, setiap rokaat baca seperti ini. Setiap rokaat yang pertama, rokaat yang kedua, rokaat yang ketiga, rokaat yang keempat sama membaca yang seperti ini. Ini paling tidak dilakukan sekali
sekali seumur hidup. Kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali. Kalau nggak bisa semuanya ya paling nggak sekali dalam seumur hidup. Jadi biar lebih paham gitu ya, biar istilahnya biar dapat pahalanya sholat sunnah tasbih. Ini nanti ada bacaan lagi pada waktu tasyahud, juga ada bacaan tambahan bacaan sampingnya 75 ini ketika tasyahud. Ketika ini nanti kita jelaskan di sini. Ini nanti wajar saya istirahat. Wa yukabbiru lan maca takbir sapa wong inda ibtidaiha ing dalam nalikane ngawiti jalsa istirahat. Jadi ketika sujud yang kedua itu kan duduk di antara dua. Ketika sujud yang kedua kan ada duduk istirahat, jalsa istirahat, duduk istirahat. Itu membaca takbirnya itu ketika setelah sujud yang kedua. Allahu Akbar, kan ketika Allahu Akbar kita sujud akan mau berdiri kan duduk dulu. Itu baca takbirnya Allahu Akbar, bukan baca takbir setelah baca subhanallah alhamdulillah wallahu akbar, bukan. Tapi membacanya itu ketika selesai sujud yang kedua, baca takbir lalu membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Ini ketentuannya seperti itu. Jadi karena apa? Karena takbirnya itu yang disunahkan ketika selesai sujud. Ketika selesai sujud yang kedua, sebelum jalsa istirahat itu baca takbir. Habis itu jalsa istirahat membaca subhanallah itu tadi, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha akbar. Jadi paham ya? Dunal qiyam minha, bukan berdiri darinya. Jadi bukan membaca takbirnya itu setelah membaca ini, bukan. Tapi setelah sujud yang kedua baru baca takbir Allahu Akbar gitu. Baru membaca tadi yang 10 kali subhanallah alhamdulillah wa la ilaha akbar. Wayati lanjut, wayati lan teko sapa wong biha kelawan tasbih fi mahali tasyahud di dalam bangunan tasyahud qablahu di dalam saat durunge tasyahud. Jadi membaca tasbih sebanyak 10 kali juga dilakukan setelah tasyahud. Sebelum tasyahud qablahu di dalam saat durunge baca tasyahud. Jadi ketika rakaat kedua kan ada rakaat kedua itu membaca tasyahud kan. Hati-hati mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah itu. Sebelum membaca hati-hati mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah itu membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Ini jadi tambahan lagi. Qabla tasyahud. Ada 10 kali. 10 kali semua ini. Ini pakai apa namanya? Pakai huruf an aja. Ya paham. Pakai huruf abjad. Kan kalau Arabnya kan ya pakai ini aja biar lebih paham. 10 kali. Ini dibaca sebelum tasyahud. Qabla tasyahud. Jadi sebelum hati-hati mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah itu membaca 10 kali. Ya paling enggak kita praktekkanlah sekali seumur hidup. Kalau kita nggak bisa setahun sekali, nggak bisa seminggu sekali, nggak bisa sebulan sekali, paling enggak setahun sekali. Seumur hidup cuma melaksanakan 1 kali. Paling enggak seperti itu. Lanjut, wa yajasu ja'lul khamsah asyara qabla qiraah. Jadi boleh justru menang jalur khamsah asyar menjadikan 15 sebelumnya qiraah. Jadi sebelumnya baca qiraah, sebelumnya surat Fatihah dan surat ya qul ahad sholat. Surat biasanya sebelum baca surat Al-Fatihah itu boleh membaca 15. Jadi
ya bisa dilaksanakan setelah membaca qiraah, setelah membaca surat, atau sebelum membaca Fatihah, bisa 15. Wahina idin, dan nalikane ya jusu jalul khobsa asyar qoblal qiraah yakunu ono apa asrul istiroha moco tasbih 10 istiroha pada qiraah dalam sausi qiraah. Jadi kalau melaksanakan 10 kalau mau melaksanakannya itu ada 10 yang dilaksanakan itu ketika duduk istirahat, maka dilaksanakan setelah qiraah, setelah membaca surah. Jadi bisa dilaksanakan, ya terserah mau dilaksanakan sebelum atau setelah. Kalau sebelum bisa, atau setelah bisa. Setelah surat baca Al-Fatihah, atau setelah membaca surat juga bisa. Lanjut. Di sini kan dijelaskan tentang sholat sunat tasbih. Kita lanjutkan tentang selanjutnya. Walau tanda karo dan namun iling sopo wong fil iktidal. Kita ini menjelaskan tentang kalau hal lain. Kan tadi kan tata caranya sudah jelaskan tentang sholat sunat tasbih. Kita akan jelaskan tentang hal lain tentang sholat sunat tasbih. Tata caranya tadi yang sudah saya jelaskan. Ada 4 rakaat. Setiap rakaat membaca 75. Nanti tambahannya lagi 10 kali sebelum membaca tasyahud. Ini kita lanjut lagi. Kalau tadakara lamun iling sapa wong fil iktidal dalam iktidal tarka tasbihati ing ninggal pira-pira tasbihat maca tasbih yang subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah itu iling tarka tasbihar ruku ing ninggal tasbihane ruku. Kalau tadakara fil iktidali tarka tasbihane ruku. Jika seseorang itu ingat di dalam iktidal, ketika dia ingat dalam iktidal, kalau dia itu meninggalkan bacaan tasbih ruku. Jadi ya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah itu ingat ketika dia iktidal, saya nggak melaksanakan ruku, nggak melaksanakan bacaan tasbih ketika setelah baca ruku, membaca subhanallah adimi bihamdi. Dia itu ingat waktu iktidal, maka lam yajus maka ora wenang apa al audu balik ilahi maling ruku. Jadi nggak boleh ketika dia ingat waktu iktidal dia nggak membaca tasbih pada waktu ruku, maka dia nggak boleh kembali ke ruku tersebut. Wala fi'luha ora wenang apa fi'luha nglakoni tasbihat. Tidak boleh juga melaksanakannya tasbih itu fil iktidali dalam iktidal. Jadi nggak boleh dia lupa dalam membaca tasbih di waktu ruku yang 10 kali itu. Dia ingatnya pada waktu iktidal, dia tidak boleh kembali ruku lagi, nggak boleh, dan tidak boleh dilakukan waktu iktidal. Karena alasannya li'annahu konostune iktidal iku rukun qasirun kang dendet. Jadi iktidal itu rukun qasir. Jadi sudah dibaca 10 kali saja setelah iktidal yang sholat sunnah. Dibaca tasbih itu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu dibaca 10 kali saja, nggak usah ditambahin lagi 10 karena lupa yang pada waktu ruku itu, nggak boleh. Karena ya alasannya ya karena iktidal itu merupakan rukun qasir, rukun yang pendek gitu, yang pendek, jadi nggak boleh ditambahin lagi. Ya udah itu aja. Balyati biha balik nekani biha kalawan tasbihat dalam kelawan yang tadi yang lupa, yang waktu ruku itu lupa
nekani fi sujud dalam sujud boleh, jadi nambahin 10. Jadi sujudnya tadi kan yang sujud awal kan 10, nambahin lagi 10 karena lupa ketika rukuk tidak baca tasbih subhanallah alhamdulillah walillahil akbar, itu lupa nggak baca, boleh nambahin 10 ketika sujud, jadi 20. Waisanu dan waisanu dan sunatake opo ala yuhli teto ora sungaken al usbu'a sungaken sapa wong dalam melaksanakan sholat tasbih al usbu'a dalam seminggu minha saking sholat tasbih awis syahro atau dalam sebulan dalam bangsa saulan. Ini dijelaskan lagi di dalam kitab yang ditolongin caranya Fathul Mu'in. Awis syahri awis sana dalam setahun awil umri atau di dalam satu kali seumur hidup. Al-usbu'a minha awis syahro awisana awil umroh. Jadi tidak, kalau bisa dalam satu minggu, paling enggak dalam 1 bulan sekali. Kalau nggak bisa dalam 1 bulan sekali, paling enggak dalam 1 tahun sekali. Kalau nggak bisa, ya dalam 1 kali dalam seumur hidup. Jadi cuma melaksanakan 1 kali seumur hidup. Apa susahnya ya baca melaksanakan 4 rakaat sholat sunat tasbih dengan bacaan yang ini yang saya jelaskan tadi, cuma sekali dalam seumur hidup. Paling tidak sekali dalam seumur hidup. Kama waroda fi hadis siha, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis tentang sholat sunat tasbih itu. Jadi ya paling tidak kita laksanakan, kalau bisa kita seminggu sekali ya, kalau nggak bisa sebulan sekali lah. Kalau nggak bisa setahun sekali ya, kalau nggak bisa terakhir tidak seumur 1 kali dalam seumur hidup. Karena apa ya, pahalanya sangat besar sekali sholat sunat tasbih. Sudah jelaskan yang sebelumnya, pahalanya itu tidak terbatas dan tidak ada yang mendengar tentang agungnya pahala sholat sunat tasbih. Saking besarnya pahalanya, hanya Allah yang tahu. Saking besarnya pahala sholat sunat tasbih. Maka dari itu sangat dianjurkan sekali melaksanakannya, meskipun sekali dalam seumur hidup. Mungkin sekian pembahasannya sholat sunat tasbih ini di kitab Fathul Mu'in. Kurang lebihnya kami maaf. Insya Allah kita lanjut pada pembahasan selanjutnya tentang sholat kismusani ma tusanu fil jamaah, yaitu sholat yang disunatkan di dalamnya itu jamaah. Nanti kita bahas setelah ini. Setelah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.